Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Pak. Ini kami berdua mahasiswa PPG ya, mau tanya-tanya sedikit nih tentang pengalamannya selama bersekolah di sini. Ya, oke. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu nama Baik. kelasnya. Oh ya, baik. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Isnara Maziza, saya biasa dipanggil. Saya dari kelas IPA 7. Memperkenalkan diri, nama saya Isnara Maziza dari Surabaya. Hari ini tuh Bapak sama Ibu ini mau bertanya 10 pertanyaan ya, tapi nanti ganti-gantian aja. Dan dijawab sejujur mungkin ya. Baik-baik. Nih pertanyaan pertama nih. Bagaimana pengalaman yang kamu rasakan selama 1 semester bersekolah di SMA 2 Yogyakarta? Oke, baik. Untuk pengalaman yang kami rasakan, terutama saya sendiri selama 1 semester di SMA Negeri 2 Jogja, itu banyak banget. Apalagi pertama kita kan dimulai dari MPLS, pas masa perkenalan di kelas sekolah itu kita belajar berkenalan dengan orang-orang di sekolah. Terus kita juga merasakan adaptasi bagaimana karena sebagai juga SMA Negeri 2 Jogja kita kan ingin beralih ke kurikulum merdeka nih. Nah, kita juga banyak banget nih belajar di sini tentang bagaimana kita bisa bebas berpendapat di setiap pelajaran kita. Itu sih kami. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya terkait apakah ini ya, tahu terkait profil pelajar Pancasila, ada yang tahu nggak? Apa itu kira-kira kemudian pengamalannya dalam kasus seperti apa? Ada beberapa yang saya ingat tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama tuh kayak ada berkebinekaan global, terus juga ada mandiri, terus kreatif, ada juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berhakunda. Dan di situ udah banyak banget pengamalannya di SMA 2 Jogja. Terutama di saya sendiri itu impact-nya menurut saya udah banyak banget profil pelajar. Jadi yang dirasakan sungguh banyak ya Iya. selama bersekolah di sini. Oke. Mungkin selanjutnya. Oke, tadi kan berarti ini gurunya sudah menerapkan ya, sudah menerapkan di setiap pembelajaran itu bahwa menanamkan profil pelajar Pancasila gitu. Iya. Kalau boleh mencontohkan salah satu profil pelajar Pancasila, salah satunya misalnya Brahma Mulia tuh yang dirasakan selama pembelajaran apa ya? Baik dijawab. Jadi yang kita rasakan itu waktu misal gurunya masuk ke kelas, kita sebagai anak murid itu mengucapkan selamat pagi kepada gurunya, dan waktu gurunya keluar kita juga akan mengatakan terima kasih kepada gurunya. Jadi sudah cukup baik untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila ya, tadi Mas ya. Oke, selanjutnya tuh kan tadi dikatakan sudah ada berkebinekaan global ya. Itu prakteknya gimana nih? Oke, berkebinaan global. Di sini kita tuh dibagi-bagi dari beberapa kelas, dari IPA 1 sampai IPA 7, dan terutama di IPA 1 sama IPS ya. Maaf. Dan juga terutama di IPA 1 IPA 2 di sini tuh banyak sekali dari murid-murid yang beragama non-Islam. Nah, di situ kita di sini di SMA Negeri 2 Jogja kita menerapkan yang namanya budaya 5S, yaitu salam sama sopan santun. Nah, di sini kita tuh 5S gak cuma untuk yang beragama Islam aja, terutama kita ya, kita kan sebagai yang beragama Islam. Nah, untuk IPA 1, IPA 2 yang banyak di sana dari murid-murid yang tidak beragama non-Islam. Nah, di situ kita 5S ke semuanya, mereka yang bisa kita sapa, kita senyum. Jadi untuk toleransi di SMA itu cukup baik ya. Bagus ya tadi Mas ya. Bagus banget nih. Nah, kemudian kalau terkait kemandirian, kira-kira yang dirasakan selama pembelajaran itu seperti apa? Kemandirian dalam tugas itu menurut saya udah agak bagus ya di sini, soalnya guru-guru suka ngasih tugas ke anak muridnya untuk bekerja mandiri dan berkelompok. Nah, waktu bekerja mandiri itu ya memang anak-anak murid bekerja dengan mandiri dan waktu kelompok memang berkelompok. Jadi menurut saya memang sudah bagus di Semada bekerja mandiri. Biasanya guru berarti memberikan tugas untuk yang di sekolah dan juga di rumah Iya. ya. Kalau ini nih berjiwa gotong royong, pernah merasakan nggak? Merasakan Iya. banget. Selama di kelas mungkin Apa yang mau merasakan banget tuh? Berjiwa gotong royong. Kita tuh minggu-minggu sebelum PAS sekitar berapa ya? 3
3 minggu PS IPS itu guru-guru banyak banget ngasih tugas kerja kelompok. Udah banyak banget, bener-bener sebanyak itu. Bahkan setiap minggu tuh anak-anak diberi tugas kelompok. Nah itu kita ngerasain banget yang namanya tugas kelompok, terutama pelajaran PKBU nih, ada pelajaran masak-masak, kelompoknya ganti-ganti. Jadi itu kita ngerasain banget apa rasanya, apa artinya gotong royong. Dari ada yang motong-motongin bawang, ada yang masak, ada yang nyuci, dan lain-lain. Itu ngerasain banget sih gotong royongnya. Berarti impact-nya itu lebih ke kerjasama kemudian apalagi? Iya, di Semada juga ada namanya Adiwiyata. Jadi tiap bulan atau tiap apa gitu mungkin kita akan mengadakan Adiwiyata yang di situ kita membersihkan kelas dan membersihkan kelas. Berarti kerjasama dan kemudian terkait kreatif. Untuk guru itu biasanya memancing peserta didik untuk berkreatif di luas lagi itu biasanya dengan apa? Kreatif itu tuh yang aku rasain ya, kalau kreatif itu misal di tugas matematika wajib, aku ingat banget ada tugas matematika wajib tentang nyari semacam apa penerapan dari nilai mutlak. Itu bab 1 itu kita apa, bab 1 itu kita mempelajari tentang nilai mutlak, dan di situ Bu Jani sendiri yang merupakan guru matematika wajib kita itu dia memberi tugas bahwa kita disuruh memberi penerapan dari nilai mutlak itu ke kehidupan sehari-hari. Nah itu kita juga udah banyak banget memberi contohnya itu apa aja. Di situ sih. Kalau dari aku sendiri waktu itu contohnya itu di saat nilai mutlak itu tugasnya itu saya tuh memberi penerapannya itu di saat pokoknya itu ada penerapannya tapi apa? Enggak apa-apa. Kalau untuk khususnya sejarah mungkin guru sejarah biasanya memberikan tugas apa yang memancing untuk kreatif gitu. Jadi mungkin Pak Dimas kalau menjelaskan dengan kalimat yang memang sering dipahami anak muda gitu yang lagi tren sekarang, kayak bahas percintaan atau bahas apa gitu, biar anak-anak lebih Maka masuk. dari kehidupan saya. Iya. Selanjutnya nih, profil pelajar Pancasila itu salah satunya bernalar kritis. Diajari nggak bernalar kritis? Kritis kita diajarin sih. Kan kalau untuk memecahkan sesuatu nih, kita ini diberi tugas nih, kayak waktu itu kita pas pelajaran bahasa Indonesia nih, kami itu diberi salah satu pertanyaan di mana kita tuh namanya dilakuin. Jadi tuh, dan ini tetap maksudnya ke kehidupan sehari-hari sih. Itu tuh kita diberi tugas tentang yang pas Kinah dulu bukan ya kayak gitulah semacamnya. Misalnya kan kita disuruh cari kalimat retoris atau kayak was-was. Berarti mengkritisi sebuah kalimat Iya, itu, iya, memilah misalnya. ini kalimat jenis kalimat apa. Misalnya kayak gitu. Kalau di sejarah, pelajaran sejarah gitu, disuruh bernalar kritis nggak? Terus mungkin suruh menjelaskan apa itu dari sejarah kini, dari sejarah awal sejarah sampai pertengahan sejarah, terus akhir sejarah, terus Periodisasi, iya, harus kronologi. iya, Sejarah itu juga waktunya juga. ya benar, kita juga misalkan kayak Pak Dimas kan sering banget menekenin kita buat berpikir secara sinkronik dan diakronik nih. Nah itu juga banyak banget penerapannya sama Pak Dimas, sering banget yang namanya jelasin sinkronik diakronik, yaitu menghubungkan masa lalu dengan peristiwa masa kini. Nah itu tuh udah bentuk dimana kita bisa mengkritisi yang namanya sejarah itu. Nice. Terus sekali. Oke, setelah penerapan profil pelajar Pancasila, mungkin dari semua apa harapannya untuk kedepannya terkait sekolah ini di Semada dan terkait profil pelajar Pancasila. Satu ya. Harapannya gitu, seperti apa gitu? Pertama-tama dari aku dulu sih, dan harapannya ketika kita menerapkan
kehidupan kita, terutama sekolah ya, menerapkan profil pelajar Pancasila itu kita dapat bisa lebih memahami namanya pelajaran, dan apalagi profil pelajar Pancasila ini kan juga banyak banget. Itu tadi ada kebudayaan global, terus juga ada perang tentang diri, dan itu aku harap banget kita semua juga, kami terutama para murid tuh bisa nerapin itu dengan benar gitu, dengan kayak kita disuruh, kita di sini juga diperbolehkan untuk berpendapat secara bebas, dan itu otomatis itu kita bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang menurut kita itu tuh benar, dan itu kan pendapat tersebut kan bisa dikumpulkan, yang misalkan perbedaan pendapat itu bisa dikumpulkan, dan kita tuh jadi bisa kayak mengerti, oh ternyata pelajaran ini tuh butuh banyak banget pokoknya penawaran. Bagus sekali ya sebenarnya. Nih sekarang Mbak Jasmine nih. Kalau menurut saya tidak dengan kreativitasan diri sendiri, tapi juga dengan gurunya, bagaimana gurunya mengajar kita. Kalau misal gurunya cuma masuk ke kelas habis itu tulis doang, tapi kitanya disuruh merhatiin, kan otomatis otak kita memang hanya tertuju pada lapangan tulis kan. Jadi menurut saya guru itu juga berpengaruh besar pada muridnya. Jadi menurut saya guru juga harus dilatih sebagaimana pelajaran yang memang bagus untuk dikasih. Harus interaktif itu ya. Kayak belajarnya gimana ya? Ya itu sering ngobrol sama muridnya. Dan juga jadi kalau bisa digaris kesimpulan bahwa guru itu juga punya peran yang cukup besar ya untuk membagikan profil pelajar Pancasila gitu. Terima kasih untuk waktunya. Sekian podcast untuk hari ini.